Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel with me, Farah dan Cika. Hari ini aku akan membahas satu kepribadian dari 16 kepribadian MBTI, yaitu ISFJ. Apa sih ISFJ? ISFJ sendiri adalah akronim dari introvert, sensing, feeling, dan judging. ISFJ adalah seseorang yang introvert yang tidak begitu menyukai berada di tengah-tengah orang banyak. Mereka bisa mendapatkan energi, bisa mendapatkan semangat kembali, bisa mengumpulkan kekuatan dari waktu dia menyendiri. Sementara untuk sensing, mukanya mukanya galak banget. Cika, senyum. Antara galak dan ngantuk. Sementara seorang ISFJ dilihat dari fungsi sensing, mereka menyukai segala sesuatu yang bersifat konkret, segala sesuatu yang bersifat fakta. Jadi mereka tidak begitu menyukai hal-hal yang bersifat abstrak, ide-ide atau konsep-konsep yang memang tidak bersifat praktis atau mereka tidak memiliki pengalaman itu sebelumnya. Seorang ISFJ ini mereka memiliki kepekaan akan perasaan orang lain, kepekaan akan kebutuhan orang lain. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Dan judging, mereka menyukai segala sesuatu yang terstruktur, yang terorganisir. Jadi tidak menyukai hal-hal yang bersifat spontan atau yang tidak rapih. Apalagi seorang ISFJ ini kan memang terkenal dengan ketelitiannya, keteraturannya. Segala sesuatu harus terplanning. Seorang ISFJ adalah seseorang yang berhati hangat dan baik. Mereka memiliki kesensitifan dan empati yang cukup tinggi terhadap orang lain. Mau kemana? Mau main dulu tante. Ya udah sana. Individu dengan kepribadian ISFJ ini umumnya dikenal dengan sosok yang agak pemalu, agak penyendiri, kemudian ramah, empati terhadap orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka teliti, mereka juga suka dengan hal-hal yang terstruktur. Mereka juga sangat suka berada di lingkungan kerja yang stabil. Mereka menghindari yang namanya konfrontasi. Mereka tidak mudah mengekspresikan perasaan. Keunikan ISFJ adalah mereka bisa mengingat ekspresi dari setiap orang yang mereka pernah ajak berkomunikasi. Mereka bahkan bisa mengingat secara detail pembicaraan dengan seseorang jika keadaannya memang membuat mereka tertarik. Orang dengan tipe kepribadian ISFJ ini sangat menghargai hukum dan tradisi, sehingga agak sulit bagi mereka untuk menerima suatu perubahan yang keluar dari hukum atau tradisi tersebut. Bukannya tidak bisa, cuma memang membutuhkan agak sedikit banyak waktu untuk untuk mereka berpikir, untuk mereka bisa mengadaptasi pada rencana dan perubahan-perubahan baru tersebut. Dan menurut psikolog asal Amerika David Kersley, ISFJ ini tergolong kepribadian yang cukup banyak di dunia karena populasinya itu bisa mencakup 9 sampai dengan 14% dari seluruh populasi di dunia. Jadi lumayan banyak ya. Aku sendiri pun juga memiliki banyak loh teman-teman dari tipe karakter ISFJ ini. ISFJ dikenal sebagai tipe kepribadian pembela. Jadi mereka ini bisa berubah menjadi seseorang yang begitu protektif, yang begitu galak, kalau memang diperlukan untuk melindungi orang-orang yang mereka sayang. ISFJ ini memang agak pendiam karena mereka memang agak kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya sendiri. Bahkan kadang-kadang orang menganggap sifat pendiamnya ini adalah sifat yang angkuh, padahal sebenarnya karena memang mereka memiliki hal seperti ini, hal yang sifat yang memang tidak bisa mengekspresikan perasaan mereka. Karena mereka tuh merasa kayak agak takut untuk membebani orang-orang di sekitarnya dengan perasaan itu. Jadi mereka lebih pilih untuk menyimpannya sendiri atau memendamnya sendiri. Karena ia bersifat penyendiri, ISFJ ini bisa menjadi seorang pengamat yang baik. Bisa mengamati detail, bisa melihat perilaku-perilaku orang di sekitarnya dengan tenang, dan peka terhadap perasaan orang lain. Mereka juga seseorang yang sangat senang dengan keteraturan.
atau segala hal yang terorganisir. Mereka akan berusaha menerapkan keteraturan itu tuh pada kehidupan mereka sehari-hari. Dari sifatnya yang introvert, seorang ISFJ ini tidak begitu menyukai keramaian. Mereka lebih senang dengan waktunya menyendiri atau waktu dengan tidak begitu banyak orang. Jadi lingkup pertemanan mereka itu biasanya dengan circle pertemanan yang lebih kecil, tidak dengan komunitas yang besar yang mereka tidak begitu mengetahui pribadi-pribadi di dalamnya. Kemudian juga si ISFJ ini mereka memiliki fungsi dari sensing, di mana mereka ini lebih berorientasi kepada masa kini. Jadi tidak begitu fokus pada masa depan karena mereka lebih fokusnya itu ke masa yang sekarang, apa yang mereka bisa lakukan di saat ini. Dari sifat sensing-nya mereka juga lebih bersifat praktis, lebih bersifat sesuai dengan fakta. Jadi seorang ISFJ ini nggak suka dengan hal-hal yang atau ide-ide yang terlalu abstrak. Seorang ISFJ ini mereka terkenal sebagai sosok yang begitu dedicated, mereka pekerja keras, mereka juga teliti, mereka begitu disukai oleh orang-orang di lingkungan kerjanya, apalagi atasannya, karena memang mereka begitu begitu teliti, begitu menyukai hal-hal yang detail, dan mereka akan berdedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan dari awal sampai akhir, jadi benar-benar tuntas. Karena mereka menikmati kerja di tempat yang memang memberikan mereka tanggung jawab, dan mereka akan berdedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab itu dengan baik. Walaupun mereka ini sangat peka terhadap perasaan orang lain, tapi kadang-kadang mereka itu tidak mudah untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya sendiri. Hal ini dikarenakan mereka memang seperti tidak mau membebani orang lain dengan perasaan-perasaan mereka. Jadi pada saat dihadapkan pada suatu masalah, seorang ISFJ biasanya lebih suka dipendam. Atau misalkan ada konflik, ya biasanya mereka akan cenderung menghindari. Sehingga hal ini rentan membuat seorang ISFJ untuk mudah depresi atau mudah stres. Jika seorang ISFJ mempunyai perasaan yang negatif terhadap suatu hal atau terhadap seseorang, biasanya nih mereka akan menyimpan hal itu lebih dahulu sampai nanti akhirnya bertambah, dan dalam hati mereka akan menghakiminya secara individu, dan kalau ini sudah kejadian biasanya akan sulit dirubah. Untuk memutuskan sesuatu, ISFJ ini biasanya membutuhkan waktu yang agak banyak, waktu yang tidak begitu cepat, karena mereka akan mempertimbangkan dulu dengan detail. Mereka akan melakukan segala sesuatu itu dengan hati-hati, sehingga biasanya apapun yang mereka akan katakan biasanya lebih akurat. Dalam pekerjaan mereka lebih menyukai bekerja atau berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat konkret atau fakta. Jadi mereka agak kurang cocok nih ya untuk hal-hal yang atau pekerjaan yang menyangkut atau related dengan hal-hal yang bersifat abstrak atau hal-hal yang berkaitan dengan seni, berkaitan dengan konsep yang mengawang-awang gitu, atau segala sesuatu yang belum, atau si ISFJ ini memiliki pengalaman dengan itu. Seorang ISFJ ini karena mereka memang lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, kadang-kadang nih mereka susah untuk menolak keinginan orang lain yang mungkin sebenarnya agak bertentangan atau mereka kurang berkenan, tapi karena merasa tidak enak hati biasanya mereka akan tetap membantu. Dan hal ini kadang-kadang bisa menyulitkan diri mereka sendiri. Orang bertipe ISFJ biasanya sulit memisahkan hal yang bersifat pribadi dan bukan. Mereka kadang-kadang cenderung membuat segala sesuatu itu bersifat agak too personal atau terlalu memasukkan dalam hati. Sehingga hal ini kadang-kadang bisa menjadi bumerang bagi seorang ISFJ. Kebanyakan mereka akan kesulitan ketika berinteraksi dengan seseorang secara profesional. Hal ini dikarenakan mereka agak sulit membagi antara hal yang bersifat personal atau bukan. Saran-saran bagi seorang ISFJ yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah cobalah untuk bisa lebih terbuka terhadap orang lain, ekspresikan apa yang ada di pikiran dan perasaan kalian agar tidak mudah depresi atau terbebani dengan segala perasaan yang Anda pendam sendiri. Kamu juga perlu untuk mengembangkan dan memberitahukan kekuatan dan potensi yang kamu miliki kepada orang lain agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan. Seorang ISFJ ada baiknya ikut andil dalam suatu kegiatan, mengorganisir atau mendesain sesuatu. Hal ini akan sangat baik bukan cuma buat diri sendiri loh, tapi juga buat orang lain.
Perlu ditekankan juga bahwa diri ini tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk orang lain dan cobalah untuk membuka hati agar orang lain di sekitar pun bisa lebih mengerti bagaimana perasaan dan keinginan kamu. Berikut ini beberapa orang terkenal dengan kepribadian ISFJ. Yang pertama ada Dr. Dre, kemudian ada Christy Yamaguchi, ada Mother Teresa, ada Michael Caine, ada Louisa May Alcott. Seorang ISFJ cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, membutuhkan komitmen yang tinggi, membutuhkan hal-hal yang terstruktur, terorganisir, seperti contohnya seorang pegawai perpustakaan, kemudian bisa jadi pegawai administrasi, bisa menjadi pekerja sosial, penjaga toko, penyedia jasa penitipan anak, perawat, desainer interior, bisa menjadi arsitek, bisa menjadi administrator, dan akuntan. Partner alami seorang ISFJ adalah seseorang yang sama-sama memiliki fungsi sensing yang dominan, yaitu ISTP dan ISFP. That's it teman-teman, pembahasan ISFJ semoga saja bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa ya untuk share lagi video ini ke sosmed kalian, dan subscribe serta like, dan jangan lupa tinggalkan komen. Assalamualaikum.